Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena rutinitas kita setiap malam Senin ini alhamdulillah diberi istiqomah. Istiqomah itu khairun min alfi karomah. Lebih baik dari 1000 keramat. Atau istiqomah itu adalah ainul karomah. Istiqomah itu adalah keramat, itu ya istiqomah itu sebenarnya. Sekarang kita belajar pasal tentang suluh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Kat utawi iki iku pasal siji fis sulhi ing dalem suluh. Wahwa utawi as-suluh lughatan ing dalem bahasa qad'ul munaza'ati iku mutus perselisihan. Wa syara'an lan ing dalem cara syariat aqdun iku akad yahsulu ingkang hasil bihi kelawan akad qad'uha opo mutus al munaza'ah. Pasal ini menerangkan masalah suluh. Dalam bahasa Arab, suluh itu artinya adalah memutus perselisihan. Kalau kita bahasakan dalam bahasa Indonesia, damai. Damai. Kalau dalam syariat, suluh itu adalah suatu akad yang bisa memutus perselisihan. Wa yasihhu al-sulhu ma'al iqrari. Ay iqraril mudda'a alaihi bil mudda'i bihi fil amwali wa huwa dhahirun. Wa yasihhu suluh itu sah bersamaan dengan ikrarnya orang yang didakwa ya. Misalkan ada perselisihan seperti ini ya. Saya menggugat. Jadi suluh itu urusannya itu pertama itu ada gugatan. Misalkan ini saya gugat, ini rumah ini sebenarnya hak saya. Buktinya apa? Saya punya bukti ini sertifikat ada di tangan saya. Kemudian orang yang digugat al-mudda'alah ini mengakui, iya memang ini rumah sampean ini. Tapi ini sudah saya bangun, sudah saya perbaiki seperti ini. Jadi ya harus ada kompensasi dong ya. Jangan buru-buru serobot. Bagaimana ya? Nah ini kan ada perselisihan seperti ini. Akhirnya apa? Nah, nanti diterangkan di belakang. Orang yang mendakwa atau orang yang menggugat ini nanti melakukan suluh. Ya sudah, karena kamu yang memperbaiki rumah ini, ya, saya minta harganya saja rumah ini. Mungkin harganya biasanya 500 juta, saya minta 250. Nah, ini namanya suluh seperti itu ya. Menyelesaikan masalah. Wa kadza ma afdha ilaiha min ail amwali kaman sabata lahu ala syakhsin qisasun fasalahahu alaih ala malin bilafdhis sulhi fa innahu yasihhu au bilafdhil bai'i fala. Maksudnya dari ibarat yang dibaca tadi, begitu juga suluh itu terjadi pada sesuatu yang bisa mendatangkan uang ya. Seperti contoh ada orang, dia ini habis dibogem mentah ya.
atau ditinju. Kemudian giginya ini ada yang rontok. Nah, terus ada polisi kemudian diadili ya. Ini kan gigi yang rontok, ini ada ada kisosnya ya. Al-ainu bil aini wal anfa bil anfi wal udhuna bil udhuni wassinna bisin. Nah, gigi itu ada harganya ini, soalnya kalau sudah tanggal, sudah copot, diganti dengan gigi palsu ya nggak sama fungsinya ya. Nah, buat gigit jamudin atau jagung goreng itu ya pasti copot ya. Nah, terus misalkan tadi contohnya ada ya, kita kasih nama lah ya. Ada si Budi, dia ini giginya rontok gara-gara dibogem mentah sama si Andi. Akhirnya lapor ke polisi. Begitu di sana terjadi perselisihan, terus si Andi ini kan wajib ya, wajib dikisos. Dikisos itu ya dia ini diperlakukan sama supaya giginya sama-sama rontok. Tapi rupanya si Budi masih punya perhitungan lain. Gini aja, saya nggak mau bogem orang. Andi, kamu sudah merontokkan gigi saya, sekarang kamu bayar gigi saya ini. Saya damai dengan cara kamu bayar ganti rugi gigi saya. 1 gigi misalkan 10 juta. Nggak masalah. Karena memang kisos itu memang mahal. Kisos nyawa itu diatnya atau ganti ruginya itu 100 unta hamil. Jadi untuk urusan nyawa, untuk urusan organ tubuh, ini nggak ada jual murah sebenarnya dalam agama, itu mahal ya. Nah, akhirnya si Andi, ya kalau begitu saya siap untuk membayar. Lah ini namanya suluh juga. Tapi dengan lafadz suluh ya. Saya damai tapi dengan catatan ganti rugi. Jangan dengan lafal jual beli. Ya sudah, gigi yang kamu rontokkan itu harus kamu beli. Nah ini tidak boleh, ini seperti ini. Nanti manfaatnya apa? Manfaatnya buat koleksi di rumah ya siapa yang mau ya. Ya nanti nggak berharga kalau seperti itu ya. Wahua ayyisulhu naw'ani ibra'un wa mu'awadhatun. Fal ibra'u ayyisulhu iqtisaruhu min haqqihi ay dainihi ala ba'dihi fa idza salahahu minal alfil ladzi lahu fi zimmati syakhsin ala 500 minha faka'annahu qala lahu a'dini 500 wa abra'tuka min 500. Maksudnya suluh ibro itu, suluh ada 2, yaitu pertama suluh ibro, kemudian suluh ganti ya. Nah, suluh ganti barang. Yang ibro, nah ini gambarannya seperti ini. Ada orang, nah, misalkan si Budi dengan si Andi, dia ini berselisih ya, masalah hutang. Masalah hutang, seingat si Budi, dia ini memberikan hutang kepada si Andi itu misalkan 1 juta. Seingat Andi, mungkin karena nggak ada catatan, tidak sampai segitu. Akhirnya coro Jawa engkel-engkelan ya, berselisih. Nggak sampai 1 juta, kemarin itu berapa gitu. Loh, saya ini keluar 1 juta. Sebenarnya ini untuk belanja belakang ini ya. Untuk urusan dapur ini. Saya berikan ke kamu, masa kamu nggak kasihan? Akhirnya si Budi ini daripada uangnya nggak kembali sama sekali karena ada perselisihan, ya sudah, ini aja wis, nggak usah rame-rame, kamu bayar 500 sudah. Nah, kamu kan sudah merasa punya hutang pada saya, sudah kamu bayar 500. Maka 500 ini yang dibayarkan
kemudian kan dipotong dengan 500 yang nggak dibayar. Yang dipotong itu namanya ibro, dibebaskan. Ya. Jadi ini suluh pembebasan. Ya. Wala yajuzu bima'na la yasihu ta'liquhu. Ay ta'liqus sulhi bima'nal ibra'i ala syartin. Kaqaulihi idza jaa ra'sus syahri faqad salahtuka. Maksudnya suluh kalau ditaklek atau digantungkan ya. Ini maksudnya suluh yang ibro digantungkan pada sesuatu itu tidak boleh atau tidak sah. Nah, nggak ada syarat-syaratan ya. Nah, dalam contoh seperti ini, ada orang suluh kepada orang lain ya. Nah, si Budi suluh pada si Andi ya masalah pembebasan hutang tadi. Kalau sudah tanggal 1 bulan Agustus sudah saya bebaskan itu hutang yang 500, kamu bayar 500 saja. Kalau seperti ini nggak boleh ya sah seperti ini. Nah, karena ada penggantungan ya. Nah, harusnya ya tidak ada syarat-syaratan harus nunggu apa, harus nunggu bulan apa, tidak ada syarat-syaratan seperti itu. Wal muawadhatu utawi suluh muawadhah. Ai sulhuha tegese suluh muawadhah. Uduluhu iku pindai. Mudda'i an haqqihi sangking hae ki mudda'i ila ghairihi maring liyane haqqihi. Ka'anid da'a kaya yen to ndakwa. Astagfirullahaladzim, dereng tikat nggih Mas. Oh nggih. Wal muawadhatu ay sulhuha uduluhu an haqqihi ila ghairihi. Suluh muawadhah itu adalah pindah pada sesuatu yang bukan aslinya. Misalkan ya, yang didakwa atau yang digugat awalnya duit. Ya, awalnya duit. Andi, kamu kan punya tanggungan ke saya sekitar 2M. Bagaimana ini? Bisa bayar atau tidak? Waduh sulit ini, gimana ini, gimana? Ya sudah, daripada kamu bingung, rumah ini saja berikan pada saya. Nah ini kan pindah dari duit ke rumah. Itu namanya suluh muawadhah ya. Ka'anid da'a alaihi daron aw syiqsan minha wa aqarra lahu bidzalika wa salahahu minha ala muayyanin ka thawbin fa innahu yasihhu. Ka'anid da'a, kalau ini contoh yang dicontohkan musonif ini kebalikan dari yang saya katakan tadi ya. Ada orang menggugat rumah. Rumah ini ya bukan hak kamu ini rumah saya. Kemudian atau sebagian rumah yang belakang itu tanah saya, kamu bangun dapur itu tanah saya. Ini saya gugat sekarang. Nah, kalau seperti itu, lah ini nggak mungkin kalau rumahnya mau dibelah dua nggak mungkin. Kamu sudah punya rumah di sana besar rumahnya. Masa nggak kasihan kalau saya nanti bertempat di RSSSSSSS. Rumah sangat sederhana sekali, sampai selonjor saja sulit. Rumahnya terlalu kecil. Gini aja wis, daripada kita rame, kita engkel-engkelan. Nah, kamu bayar uang. Kalau di sini dibayar baju ya kayak terlalu murah ya, masa rumah diganti baju. Baju apa yang harganya miliaran?
Nggak ada ya baju harganya miliaran. Baju armor paling anti peluru atau bajunya orang Rusia itu ya, yang anti rudal itu. Di rudal duar kena apinya nggak terbakar kan ada itu dalam video ya. Ada wanita disuruh pakai baju armor itu jalan dikasih rudal pinggirnya duar kena kena apa api tapi tidak terbakar. Ya mungkin itu yang baju mahal ya. Kalau bajunya artis-artis kaos oblong 10 juta. Masya Allah ya. Nah, lebih baik beli apa itu. Ya namanya orang kebanyakan duit ya. Memang apa harus harus gengsi lah kalau pakai baju-baju biasa. Nah ini jadi rumah yang digugat itu akhirnya diminta duitnya. Nah ini namanya suluh muawadhah ya tadi ya. Awalnya rumah, kemudian gantinya adalah duit. Ya. Wa yajri alaihi ay ala hadzas sulhi hukmul bai'i faka'annahu fil mithalil madhkur ba'ahu ad-dara bithaubi wa khina idzin fayathbutu fil musalahi alaihi ahkamul bai'i karraddi bil aibi wa man'i tasarrufi qabla al-qabdi. Dalam contoh di atas tadi yang dikemukakan oleh musonif, ini seperti menjual rumah dengan baju. Ya. Baju ini sebagai alat pembayaran, nah, seperti itu. Nah kalau memang terjadi akad seperti ini, suluh seperti ini, kan sama saja dengan jual beli. Maka ya nanti kalau ada aib, misalkan alat pembayaran atau apa bajunya tadi itu ada aibnya, misalkan kekecilan atau ya pakaian armor tadi ternyata KW, misalkan jangankan kena bom ya. Nah, wong kena apa? Wong kena peluru saja sudah tembus. Nah, misalkan kayak gitu ya. Maka ya ada masalah apa pengembalian gara-gara aib itu ada. Oh, ini cacat ini nggak sesuai dengan transaksi. Tadi kan harusnya seperti ini. Kenapa kok barangnya tidak sama dengan deskripsi? Oh, misalkan ya kalau di online itu ya deskripsi barang ya nggak sesuai ini ya. Jadi saya nggak terima. Terus ketika barang itu belum diterima, ya nggak boleh nggak boleh ditasarufkan. Misalkan si penggugat belum menerima barang atau belum menerima uang ya, kita ganti uang misalkan ya. Tiba-tiba si mudda'i ini bilang sama mudda'alaih si yang digugat, pembayarannya tadi kan misalkan pakai uang ya. Rumah yang saya gugat kan harus dibayar dengan uang. Sudah di sana ada rumah harga murah. Itu kamu bayarkan ke sana saja. Ini tidak boleh. Kenapa? Karena ini seperti jual beli. Jadi si penggugat harus menerima uangnya dulu. Jangan tiba-tiba ya sudah bayarkan ke sana itu. Ya, jangan tiba-tiba seperti itu karena dia belum menerima barang ya jangan tasarruf. Ini untuk keamanan sebenarnya, untuk safety-nya itu seperti itu. Ya. Jadi ketika si penggugat sudah menerima barang secara utuh, otomatis kan nanti kalau ada apa-apanya, misalkan misalkan si mudda'i atau penggugat ini membawa uang itu untuk beli rumah yang ada di sana, kalau ada apa-apanya, misalkan ada yang jatuh di jalan, nah, si orang yang digugat ini kan sudah bebas tanggungan ya. Nah kalau nanti
barang ini belum diterima oleh si penggugat, kemudian disuruh membayarkan untuk beli rumah yang di sana, yang digugat akhirnya ke sana. Begitu selesai dibayar, yang punya rumah nelpon sama si penggugat, uangnya tadi kurang 5 juta misalkan. Lah terus si orang yang digugat, loh, ditelepon sama si penggugat, kenapa kurang uangnya? Kurang 5 juta. Tadi sudah pas. Akhirnya kan perselisihan kan melebar ya. Gara-gara barang belum diterima sudah dibelanjakan. Nah, supaya aman, supaya si yang digugat atau yang bayar tadi itu sudah bebas tanggungan, ya serahkan dulu sepenuhnya kepada penggugat. Nanti mau dibayarkan ke sana, mau dibuat apa-apa, kan sudah nggak ada hubungannya lagi dengan yang digugat itu loh. Lah kalau belum diterima terus disuruh ke untuk tasarruf ke sana kemari ya. Akhirnya ada apa-apa ya, ini kasihan yang digugat ya. Ada masalah lagi ya. Jadi masalah ini bukan selesai malah tambah runyam ya, tambah sulit masalahnya. Walau salahahu ala ba'dil aini al-mudda'ati fahibatun minhu li ba'dhiha al-matruk minha. Fayathbutu fi hadhil hibah fayathbutu fi hadhil hibati ahkamuha allati tuzkaru fi babiha wa yusamma hadha sulhal hadithati. Maksudnya penjelasannya seperti ini. Kalau ada orang menggugat sebagian barang, maksudnya sebagian rumah ya, yang digugat, disuluh, ini sudah disuluh, maka kok diambil sebagian, maka sebagian yang ditinggalkan itu sudah dianggap sebagai hibah. Maka sebagian yang dianggap hibah itu nanti berlaku hukum-hukum hibah. Kalau tadi kan yang diterangkan muawadhah itu kan pergantian ya. Pergantian dari rumah ke uang. Maka ini adalah seperti jual beli. Maka di situ berlaku hukum jual beli. Kalau suluh itu yang diambil sebagian, kemudian sebagian diibrokkan misalkan ya. Tadi kan ibrok ya. Itu hukumnya ya hukum hibah. Maka nanti ketika sampai pada pembahasan hibah, di situ berhubungan dengan urusan hukum-hukumnya hibah tadi. Wala yasihu lan ora sah, wala yasihu bilafzil bai'i lil ba'dil matruki ka ayyabi'ahu al-ainal mudda'ata bi ba'dhiha. Maksudnya adalah kalau suluh seperti itu maka tidak diperbolehkan menggunakan lafaz jual beli ya. Jadi sebagian yang ditinggalkan atau yang dihibahkan ini jangan sampai pakai akad jual beli ya. Misalkan nanti contohnya tadi kan sebagian rumah. Sebagian rumah ini kan digugat ya. Digugat. Awalnya itu digugat semuanya, kemudian disuluh sebagian saja yang digugat, sebagian tidak. Jadi sebagian yang ditinggalkan itu bukan alat pembayaran untuk mendapatkan sebagian yang digugat, bukan ya, karena ini suluh ibro. Ya sudah wis, kamu nggak usah bayar sepenuhnya, cuma kamu bayar
itu kamu bayar yang saya hibahkan itu untuk yang depan ini, rumah yang bagian depan. Nah, misalkan seperti itu ya. Jadi yang belakang itu sebagai pembayaran untuk rumah yang depan. Ini produk bulat memang kayak gitu ya. Karena bulat ini jadinya ya dilarang ya. Nah, jadi akad itu jangan sampai bulat, jadi harus jelas ya. Harus jelas kalau suruh bayar yang depan saja, yang depan ini saja yang jadi fokus, yang belakang langsung ibrok gitu aja, nggak usah pakai akad yang terlalu berbelit-belit ya, karena nanti merepotkan, belakangnya itu nanti merepotkan. Wa ya juzu lil insani wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdi